Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Maulana Ahmad dari kelas PAWB dengan NIM 240411100160. Pada video kali ini saya akan mengemban tugas dari mata kuliah PAW ini dengan judul materi di tugas 10 pertemuan ke-10 yaitu Function and Procedure di PHP. Oke, lanjut saja. Di sini pada filenya di sini ada pendahuluan. Dari pendahuluan ini ada 4 poin yang harus saya pahami, mulai dari memahami konsep function dan prosedur, parameter dan return value, kemudian menerapkan scope variabel lokal dan global secara tepat, kemudian ada mengorganisasi kode ke dalam function, dan serta yang terakhir itu membangun studi kasus kasir sederhana berbasis HTML dengan function atau prosedur. Nah, di sini ada penjelasan tentang konsep dasar function dan prosedur. Jadi, gampangnya, sebuah function itu akan mengembalikan return value, akan mengembalikan hasil apa yang sudah dilakukan dalam function ini. Nah, itu akan ada nilai yang dikembalikan. Itu contoh dari sebuah function. Sedangkan prosedur itu tidak menghasilkan nilai karena biasanya prosedur itu digunakan dalam contoh kasus ini itu untuk mengeksekusi HTML atau merender HTML gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang parameter default dan return. Jadi kalau sebuah parameter itu di sini contohnya ada di dolar total. Kemudian kalau parameter dengan default ini, jadi dari parameter ini kita set itu nilainya. Ini dimaksud dengan parameter default, default value. Dan kemudian return ya return hasil dari perhitungan ini. Seperti itu. Scope variabel global. Nah, untuk scope variabel global ini adalah sebuah konsep dari variabel. Bagaimana ketika kita mengakses sebuah variabel di dalam fungsi, tapi variabel itu ada di luar fungsi, itu harus menggunakan dengan kata keyword global supaya kita bisa mengakses gitu. Seperti itu. Dan juga di sini ada modularisasi file. Nah, lanjut saja di sini ada studi kasus. Nantinya kita di sini saya akan membuat sebuah sistem yaitu kasir sederhana. Nah, dari struktur foldernya itu ada 2 function atau 3 yang terakhir itu opsional stylenya. Itu dari eh, kasir ini, aplikasi kasir ini ada alur utama. Jadi ketika user input barang itu akan menambahkan ke keranjang gitu. Nah, di keranjang itu akan disimpan dalam sebuah session. Begitu juga ada perhitungan total, diskon, pajak, dan total keseluruhan berdasarkan function. Kemudian ada render atau tampilkan tabel keranjang menggunakan konsep prosedur. Nah, di sini ada kodenya, function, dan di sini ada index. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuat sebuah file. Pertama function. Function.php dan di sini index.php. Nah, untuk function ini saya akan mengikuti sesuai yang ada di modul. Sini saya akan mengkode ulang. Itu di sini misalkan PHP ada tulisan misalkan di sini sistem kasir sederhana. Pertama di sini menambahkan sebuah eh, fungsi eh, tentang function. Nah, function sini ada fungsi sanitize. Sini saya akan buat function sama sanitize dengan menerima parameter dollar string atau dollar str. Nah, di sini akan return eh, yaitu HTML special cars, return HTML spesi special cars, kemudian ada trim untuk menghapus spasi berlebih, kemudian simpan dollar str-nya, kemudian ada in j quotes dan
UTF-8. Nah, sini. Nah, fungsi dari function sanitize ini adalah sebuah pencegahan untuk penanganan ketika ada user yang nakal. Misalkan ada user yang menginput inputan JavaScript yang bisa mengacak-ngacak data saya itu akan ditangani dengan oleh function ini. Seperti itu nantinya. Dan ada function rupiah, format rupiah di sini. Saya buat function, misalkan rupiah dolar number menyimpan. Nah, di sini akan return number format. Number formatnya dari parameternya dolar number, kemudian ada 0, di sini ada koma, kemudian di sini ada titik. Nah, di sini ada beberapa argumen dalam fungsi ini itu gunanya ketika ada uang yang jumlahnya itu bernilai ribuan atau mungkin puluhan itu akan ditangani oleh masing-masing karakter ini seperti itu. Kemudian setelah itu akan menambahkan function subtotal, hitung subtotal seperti di sini. Function hitung subtotal. Nah, subtotal ini akan menerima dua buah parameter yaitu harga dan dolar KITIY atau kuantitas. KITIY. Kemudian di sini akan mereturn dolar harga kali dolar, sorry, dolar harga kita kali dengan dolar KITIY. Itu untuk variabel function subtotal. Kemudian di sini ada hitung total untuk keranjangnya nanti seluruh item. Hitung total seluruh item. Function sini saya akan membuat functionnya terlebih dahulu. Hitung total. Nah, di parameter di functionnya itu memiliki satu parameter yaitu card seperti ini. Kemudian ada menyimpan variabel total. Itu saya simpan dengan 0 untuk inisialisasi pertama. Dan ada perulangan for each dollar card as dollar card as item. Seperti ini. Kemudian sini ada total sama dengan plus sama dengan seperti di contohnya plus sama dengan hitung eh, subtotal kemudian dolar item harga. Ini nantinya harga berdasarkan kolom harga dolar item terus kemudian di ini berdasarkan kuantitas. Kemudian setelah itu kita return dolar total seperti itu. Kemudian setelah itu lanjut di bagian menghitung untuk diskon sederhana ya. Sini ada diskon sederhana. Misalkan di sini function ada, misalkan di sini function hitung diskon. Untuk diskon di sini if if jika dolar total ini dolar total jika dolar total di sini lebih dari 30.000, 30.000, 30 1 2 3, kemudian
Saya akan return 0,10 kali dengan dolar total. Disebut dengan 30.000. Kemudian kita return eh, nolnya. Kita return nol. Dia setelah itu saya akan menghitung untuk pajak 11%. Ntar di sini ada error. Oh, ini harusnya gini. Nah, gini. Function function itu namanya hitung pajak. Hitung pajak. Kita hitung pajaknya, hitung pajak dari dolar total, total setelah diskon. Setelah diskon kita akan return 0,11 kita kali dengan dolar total setelah diskon. Nah, setelah itu kemudian kita hitung grand total akhir function grand total akhir di sini menyimpan parameter yaitu dolar total kemudian dolar diskon dan dolar pajak. Kemudian di sini return 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 dolar total kita kurangi dengan dolar diskon kita tambah dengan dolar pajak. Ini untuk perhitungan total akhir yang nantinya akan dibayar oleh si user seperti itu. Kemudian setelah itu eh, ada prosedur untuk menampilkan alert sederhana. Di sini saya coba untuk ketika si function sanitasi ini bekerja itu akan menampilkan errornya. Di sini function misalkan print alert, kita print alert. Kemudian di sini dollar message atau dollar MSG. Dan di sini ada echo. Berdasarkan kita, misalkan di sini ada div. eh, Sesuai di dalam contoh di sini kita masukkan misalkan stylenya itu background color yaitu eh, FF ke CD sesuai yang di contohnya. Kemudian kasih border 1 px solid black. Itu. Kemudian kasih padding gitu banyak 8 pixel. Itu aja isi dari pesan errornya. Kemudian slide ini kita sesuaikan. Ini ini kita gabung ya. Kita gabung dengan bentar. Oh gini. Oke, oke ini
manggil si functionnya tadi sanitize, diisi dengan parameternya, kemudian kita divnya ini di sini. Nah, oke, oke seperti itu. Oh, buka di sini, benar seperti ini. Nah, ini kita tanggal langit titik koma. Nah, kemudian setelah itu kita akan menampilkan untuk render tabel keranjang menggunakan prosedur ya. Jadi sini ketika merender sebuah HTML ya kita menggunakan dengan cara prosedur. Seperti di sini kita misalkan buat function namanya itu render tabel card, render tabel card yang menyimpan satu buah parameter ya tadi si dollar card. Dia diisi dengan eh, HTML kita buat terlebih dahulu di sini biar sini ada misalkan ada tabel eh oh seperti ini. Sini ada echo ya pertama kali. Echo tabel, kemudian di dalamnya ada t-head ya. Eh t-head, kemudian ada tr, ya, kemudian di sini ada th, misalkan ada nomor, di sini ada seperti nomor, nama, harga, ide, nomor, nama, harga, kemudian ada kuantitas atau QTY, kemudian ada subtotal, kemudian ada aksi, dan kemudian juga ada untuk si penutup TR-nya sudah, kemudian head-nya sudah. Ini untuk yang eh sini ada echo ke sini. Nah, ini kita copy. Nah, kita masukkan di sini di head, kemudian di sini ada di body. Di body di sini isinya eh si perulangan si datanya. Si datanya sini saya akan pertama kasih kondisi if misal if jika empty dari dollar card atau cardnya itu kosong ya saya tampilkan echo tidak ada data gitu. Misalkan seperti itu. Kemudian ketika else saya masukkan isi dari the for each sini for each berdasarkan dollar card itu sebagai indeks nantinya dan item seperti itu. Kemudian sini akan menambahkan subtotal sama dengan kita ambil dari situng subtotal di atas itu berdasarkan dollar item dari harganya dan dengan dollar item berdasarkan kuantitasnya.
Nah, kemudian setelah itu hmm, eh, sini nggak bisa di copy ya, emang ya. Si tabelnya ini mulai dari di head, di body, ini kita di body ya. Oh, dari di body sini hasilnya kayaknya set ini, kemudian ini ada kondisi. Ini jangan dulu. Dia ini untuk sebagai hitung setotal sebentar di sini itu hitung setotal kemudian eh kemudian hitung subtotal di sini kita echo ya, langsung saja echo, kita echo sebuah PR sini misalkan segitu itu. eh Setelah itu hmm, ya kemudian echo, kita echo dengan si TD-nya, ada dalamnya itu ada TD. TD-nya itu berisi nomor tentunya. Ini TD, ini kita tulis di sini aja ya biar enak. Kemudian ada TD, kemudian ada TD, misalkan di sini ada eh hmm, ya kurang echo dolar. TD di sini kita gabungkan dengan sanitize tadi diisi dengan item, kemudian dengan harga tentunya kita gabung dengan sorry di sini kita sambung dengan penutup dari si TD-nya. Kemudian kita echo lagi di sini, eh, kita copy aja yang di atas. Ini diganti dengan formatnya rupiah. Kemudian berdasarkan harga juga. Oh ini nama, sorry. Nama ini harga. Kemudian kita echo CTD dari eh, itemnya berdasarkan kuantitas. Sorry, sebenarnya CTD. Oke, selanjutnya setelah saya sudah membuat function mulai dari render table card, kemudian render stroke, ini nantinya function-function ini akan saya tampilkan di file index.php. Nah, untuk cara menampilkannya itu kita akan mengambil sorry maksud saya akan memanggil si function tadi dengan cara itu kita require ons berdasarkan dir. Dir-nya itu eh slash function.php. Ini akan mengarah ke function.php ini. Seperti itu. Bedanya dir dengan tidak memakai dir, itu dir ketika kita tidak mengetahui susunan dari foldernya.
itu kita bisa langsung pakai dir. Sedangkan ketika tidak pakai dir itu kita harus menyusun lokasi-lokasi folder yang dituju. Nah, nantinya eh, ini kan kasirnya itu saya simpan di sebuah session. Nah, ini kan disimpan di dalam session. eh, Nantinya akan di dalam session. Kita butuh session yaitu session start untuk menjalankan sessionnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu di sini ada kondisi if jika iset dari dollar session sessionnya yang bernama card itu eh, dollar session card isi dengan string kosong. Jadi ketika cardnya dari dollar session ini tidak ada, maka saya akan mengkosongkan untuk session dari cardnya seperti itu. Kemudian di sini nantinya itu ada action. Itu saya akan akses menggunakan metode ini sesuai di file ini seperti sesuai di file function ini function atau index.php. Sorry, di sini kayak buka kembali untuk index.php. Nah, ini mengikuti ini codingannya action $action sama dengan $get kita isi dengan action kita apakah null. Kemudian setelah itu kita tambahkan baris kode tambah item. Ini ada penanganan if jika dollar actionnya ini sama dengan tambah. Tambah ini nanti akan kita buat sebuah subtombol atau kondisi yang menyimpan tambah ini dan dollar server ini ada kondisi dan server yang formnya dikirim itu eh, metodenya itu post request method sama dengan post. Apa yang dilakukan yaitu kita akan di sini menyimpan mengambil variabel-variabel yang diinputkan oleh si user. Serta di sini akan menampung nama nama barang itu kita akan sanitize, kita ambil pencegahan SQL injection itu menggunakan function sanitize. Kemudian kita ambil metodenya $post, nama barangnya itu tipenya nama dan ini untuk penanganan ketika kosong. Kemudian sorry harusnya ini di sini kosong. Nah, ini kemudian ini untuk harga dan di sini bukan sanitize kita parse ke integer itu menggunakan metode parsing. Kita parsing si $postnya harga ini di nol. Kemudian di sini kuantitas GTY dan di sini GTY. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan validasi ya tentunya. Di sini untuk validasi itu saya akan menggunakan seperti di contoh pada ini tapi sedikit ada penambahan. Di sini if sorry di sini if jika nama barangnya itu eh, kosong, string kosong,
atau harganya juga kosong, eh, maksud saya kurang dari sama dengan nol, tidak boleh nol, dan si kuantitasnya ini juga tidak boleh nol, nol seperti ini. Kemudian di sini ada kondisi, saya akan menggunakan session flash, dollar session namanya itu flash. Untuk menangani validasi ini, itu saya akan memberikan keterangan, itu misalkan nama, harga, dan GTY harus diisi dengan benar. Seperti itu. Kemudian ada kondisi else if, jika harganya itu sama dengan nol, sini ada kondisi, kita akan isi dengan, kita copy saja di sini, session flash harga tidak boleh nol gitu. Harga tidak boleh boleh kosong. Kemudian ada kondisi lagi di sini kita copy saja, untuk QTY kuantitas, si kuantitas itu tidak boleh lebih dari 100. Tidak boleh lebih dari 100. Ini akan memberikan eh, keterangan misalkan QTY terlalu besar. Yang sini maksimal 100 seperti itu. Kemudian ketika kondisinya ini terpenuhi, tidak ada validasi yang dicegat, itu akan saya simpan sessionnya itu dalam sebuah array. Itu dengan dollar session dari card, itu saya akan simpan di array multidimensi. Misalkan namanya di sini saya akan dengan array asosiatif, sorry maksud saya dollar nama. Sini ada si harga dan kuantitas. Harga GTY. Kemudian setelah itu kita akan session flash dengan kondisi item berhasil ditambahkan seperti itu. Nah, ini untuk kondisi untuk keterangannya. Kemudian saya akan mengalihkan ini ke header location ke indeks PHP atau halaman ini sendiri. Kemudian kita exit. Nah, ini untuk penanganan penyimpanan si eh, nantinya itu item-itemnya. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk reset dari keranjang. Tapi di sini ada, sorry. Oke, oke. Hmm, oh ya, saya menambahkan fungsi hapus item ini sesuai dengan instruksi dari pengembangan lanjutan. Nantinya itu akan saya tambahkan hapus item per baris, kemudian ada tambah kolom kategori dan filter. Oke, kemudian setelah itu, mhm, setelah itu kita kembali untuk menambahkan si penanganan untuk hapusnya nantinya. Ini ada if, misalkan dollar action sama dengan hapus,
eh, dan iset jika variabel indeksnya itu ada nilainya, get index itu ada nilainya, kita simpan $i itu di parsin terlebih dahulu, integer $get index itu, kemudian if jika iset conversation card dan $i itu jadi jika cardnya itu ada isinya dan kita tekan itu saya akan mengunset untuk menghapus dari eh, si apa namanya si di array-nya pakai metode unset session 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 card sorry ya session card besarkan i keluar i ini bukan string harusnya di ini. Nah, kemudian setelah itu saya akan tambahkan session untuk cardnya. Itu saya akan isi dengan array values. Ini dollar session card. Sorry ini card. Kemudian di sini dollar session card card. Sorry, kita lihat di sini ke iya nol oke. Flash misalkan item berhasil dihapus seperti itu. Kemudian jangan lupa kita header header location index.php exit. Nah, ini untuk penanganan nantinya itu untuk kondisi hapusnya, penanganan hapus. Kemudian setelah itu kita akan membuat eh, hmm, hmm, reset dari keranjangnya. Itu bagaimana? Ini misal reset keranjang. Ini misalkan penanganan penanganan hapus. Ya, penanganan hapus, reset keranjang, sama ini if, misalkan ini if jika dollar action-nya itu sama dengan reset, kan dollar session-nya itu card sama dengan string kosong, kemudian ini dollar session plus kosongkan, misalkan seperti itu, ke header location index.php
Kita exit. Nah, itu untuk penanganan si riset keranjangnya. Kemudian kita akan menampilkan HTML-nya. HTML halaman kasir sederhana. Seperti itu. Kemudian di bagian body sini kita tambahkan di sini ini nanti CSS-nya itu kita saya apa namanya? Saya nantikan buat nanti. Kemudian di sini div class wrap. Nanti itu langsung H2 aja gini. H2 misalkan sistem kasir sederhana. Sesuai di sini ada namanya sistem kasir sederhana PHP natif. Nah, kemudian setelah itu ada penanganan di sessionnya. Sini ada PHP if tidak kosong, if empty dari session flashnya ini tidak kosong, apa yang dilakukan? Print load si sessionnya itu flash dan dollar session kita set flashnya 10. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan form tambah barang. Nah, form tambah barang di sini menggunakan form metodenya itu post. Tentu saja ini form gini. Actionnya itu akan mengarah ke halaman ini sendiri karena penanganannya itu ditangani di sini index.php. Kemudian di sini berdasarkan action tambah action tambah. Ini sudah yang kita tangani di bagian penanganan tambah ini. Jika actionnya tambah dan servernya post, nah ini sudah ditangani seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan hmm, div ya, div untuk row dan div call. Sini div call, misalkan di sini label, misalkan di sini nama barang, inputnya itu tipenya teks saja, name-nya nama, nama barang, terus ini kan placeholder-nya itu kasih contoh susu gitu. Kemudian itu untuk yang pertama, setelah itu harga, harga ini formatnya rupiah itu misalkan rupiah namanya harga, tipenya itu number, oke. Kemudian di sini ada kita tambahkan si kuantitasnya, form kuantitasnya QTY. QTY ini name-nya itu number juga. Di sini QTY. Dan terakhir itu saya tambahkan button. Button tipenya submit. Kemudian ada kelasnya nanti langsung usah tambah. Nah, ini untuk formnya seperti itu. Kemudian ada reset juga untuk mereset isi dari keranjang.
itu kita tambahkan reset. Di sini tipenya itu sorry, sini ahref, ahref itu mengarah ke index.php. Dan actionnya dengan reset, reset seperti itu. Nah, ini untuk formnya seperti ini dulu untuk tampilannya. Kita mungkin tambahin style di sini untuk pengaturan dari row call-nya. Misalkan di sini titik row, kita tangani untuk row-nya itu displaynya flex, kemudian flex crop-nya itu crop, si gap itu 16 pixel, kemudian ada align, items itu flex n. Untuk penanganan row-nya, call-nya itu displaynya juga flex, play-nya itu flex, kemudian flex duration column. Kemudian ada penanganan untuk buttonnya kelas btn ya. Ini saya akan tambahkan di bagian sini kelas btn, sini juga kelas btn. Ini kelas btn ini displaynya display inline block, dapating 6 pixel, kemudian 6 pixel dan 12 pixel. Kemudian ada border 1 pixel solid, solid blue gitu, misalkan blue violet, blue, misalkan gitu. Si kursor enter gitu. Nah, ini untuk formnya seperti itu. Kemudian di sini saya akan coba menampilkan si keranjangnya. Ini ada H3. Misalkan di sini keranjang. Kemudian di sini akan saya merender dari render tabel card, fungsi tabel card berdasarkan sessionnya itu card. Ini untuk keranjang. Kemudian di sini ada ringkasan atau stroke-nya itu misalkan di sini ringkasan H3, di sini ada PHP, render stroke, beri dollar session cut seperti itu, koma titik koma. Nah, ini kita coba akses di indeksnya itu. Nah, setelah saya coba refresh, ini tampilannya untuk codingan saya sudah seperti ini. Nah, di sini saya coba untuk langsung di bab 10 itu akan melakukan uji coba dan debugging. Di sini saya akan menambahkan langkah uji coba untuk tambahkan beberapa item dengan variasi harga atau kuantitas. Di sini saya akan tambahkan di sini untuk barang, misalkan itu susu, misalkan contohnya itu minuman. Harganya itu 10.000 dan kuantitas saya beli itu 5. Saya tambah. Nah, sini ada keterangan item berhasil ditambahkan ke keranjang. Kemudian di sini juga sudah ada tabel hapus dan juga ada filter kategori dan di sini saya sudah melakukan pengembangan lanjutan tambah hapus item per baris dan tambah kolom kategori dan filter.
Nah, kemudian di sini saya akan coba tambahkan satu data lagi. Misalkan di sini ada mie sedap, itu kategorinya makanan. Contohnya harganya itu 2.000 dan kuantitasnya itu saya beli itu 50 piece. Kita tambah sini subtotalnya segini, ada struk pembeliannya. Di sini saya tambahkan untuk subtotalnya itu segini, ada diskon juga perhitungannya serta PPN atau pajak. Jadi totalnya itu segini untuk user membayarnya. Kemudian setelah itu saya akan melakukan Vardam pada Raycran. Sorry, maksud saya periksa diskon muncul saat total eh, lebih dari 30.000 pembayar apa? Totalnya itu lebih dari 30.000. Nah, di sini saya sudah melakukan diskon karena di sini harganya itu sekitar 1 juta ya. Itu sudah melewati dari diskonnya. Itu lebih dari 30.000. Saya sudah memenuhi. Kemudian verifikasi sudah, cek format rupiah juga sudah. Kemudian untuk tambah hapus item berbaris, di sini saya sudah melakukan kodenya itu dengan menggunakan fungsi ini. Sorry, maksud saya ini. Jika actionnya hapus, ini mengacu kepada di function ini ada hapus. Jika hapusnya itu actionnya itu bernamakan hapus dan form yang dikirim itu berdasarkan indeksnya itu ada isinya, itu saya akan unset isi card tersebut, item tersebut gitu. Nah, itu untuk penanganan arraynya. Kemudian tambah kolom kategori dan melakukan filter juga sudah. Sini tambahkan kategori dan penanganan filter di sini sudah. Penanganan filter itu berdasarkan kategori. Nah, kemudian setelah itu saya akan di sini ada diskon bertingkat. Untuk diskon bertingkat ini akan saya coba tambahkan di sini. Validasinya itu diskon bertingkat. Oke, diskon bertingkat di sebelah sini hitung diskon. Iya, dihitung diskon. Oke, di sini saya akan menambahkan hitung diskon eh, diskon 5% jika total 50.000, kemudian 10% jika lebih dari 100.000, 15% jika lebih dari 200.000. Itu tinggal tambahkan di bagian return diskonnya. Ini kita jika 20.000 misalkan tadi itu 20.000 itu akan mengembalikan diskon sebanyak 15%. Kemudian untuk diskon sorry, di atas 100.000, misalkan 100.000, itu akan memberikan diskon sebanyak 10%. Kemudian jika lebih dari 200.000, itu akan memberikan diskon sebanyak 15%. Oh ini sorry, ini harusnya 50.000 ya. Ini 50.000 diskonnya itu sebanyak 5%. Nah, ini sudah untuk diskon bertingkat. Kemudian hapus item juga sudah. Validasi di sini saya akan menambahkan, mencoba untuk melakukan validasi. Validasi jika kuantitasnya lebih dari 100 atau jika harga 0 itu akan ada validasi. Misalkan ini ada mie, kemudian makanan, sini ada harganya itu 0 misalkan dan kuantitasnya itu 200.
Saya coba tambah. Nah, di sini cuma kategori harga dan kuantitas wajib diisi. Nah, di sini kanan harganya 0 misalkan 1, kuantitasnya misalkan 200 gitu. Nah, di sini ada keterangan jumlah kuantitas terlalu besar. Atau ini saya berikan nilai minus seperti ini. Nah, sudah diisi. Nah, sini validasinya sudah berhasil. Kemudian ada pertanyaan reflektif ya. Eh, Kapan sebaiknya memilih function dan prosedur? Itu jawabannya function itu digunakan saat kita ingin menghasilkan nilai yang dipakai ulang. Jadi function itu harus mengembalikan sebuah nilai. Seperti contohnya tadi itu misalkan perhitungan total, diskon, dan pajak itu akan menghasilkan sebuah pengembalian nilai. Jadi wajib pakai function. Sedangkan kalau pakai prosedur itu misalkan langsung nge-render ulang dalam sebuah HTML. Kem- Kemudian, kemudian setelah itu bagaimana modularisasi mempercepat debugging? Itu dengan cara kodenya itu dipisah per function dan filenya itu juga dipisah. Di sini saya juga sudah memisah kode-kodenya itu dalam function tersendiri atau file tersendiri itu function.php. Nah, kemudian di sini fitur apa yang paling mudah ditambahkan karena desain modular? Jawabannya di sini yang menurut saya tentang fitur yang mudah ditambahkan yaitu apa ya? Fitur hapus item sih ya karena fungsinya tuh mudah dan melakukan proses prosedur. Nah, seperti itu untuk demo dan tugas saya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tugas kali ini dalam video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Surya Maulana Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.